MTA mengharamkan mauludan, mengharamkan yasinan, mengharamkan tahlilan. Bahkan menurut kabar, orang yang tahlilan lebih buruk daripada zina. Nah, ini kok tinggal dalil nulis buku gitu loh. Ya toh? Katanya MTA mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan. Hanya di sini ditulis orang tahlilan lebih baik lebih buruk daripada zina. Saudara yang pernah ngaji betul di MTA itu pernah dengar itu. Nah, saya orang ngaji wae iso nulis ngene kok. Padahal yang di sini tidak pernah dengar. Ya. Tidak pernah dengar MTA mengajarkan zina lebih baik dari tahlilan. Atau tahlilan lebih buruk daripada zina. Di zina rada eneng api ini dipandingke tahlilan gitu toh. Nah, ini dari pengarang buku ini. 20 mengharamkan walimah kematian. 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Tidak pernah mengharamkan gitu. Malah tak anjurkan. Di sini majelismu, kalau ditanyakan tuntunannya itu tidak ada. Namun kalau mau melakukan silahkan, saya tidak akan melarang. Pernah dengar gitu enggak? Enggak pernah kita, wah siapa ngelarang wong tahlilan? Wah siapa ngelarang wong yasinan? 100 hari, ya 100 hari, itu terangkan tadi, ya awal. Mamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, enggak pernah melarang. Bahwa yang 3 hari, 40 hari sudah, ya, sampai pendak pisan, pendak pindu, enggak pernah saya melarang. Mau kalau kamu ngundang saya untuk itu, mesti enggak datang, tapi tidak akan melarang. Jangan diputar balikkan, MTA enggak pernah melarang. Ini yang 22, yang terakhir. Mengharamkan adzan dan iqomah saat bayi dilahirkan. Saya pernah mengharamkan. Brosurnya belum lama dikeluarkan. Bahkan saya nerangkan adzan dan iqomah. Kalau bayi lahir diadzani kuping tengen, diqomati kuping kiri. Ya, memang ada hadisnya, tapi hadisnya ini dhaif. Walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, mau dilaksanakan silahkan, kan gitu kan? Ya, malah kami contoh ya waktu itu ya pas brosur kita keluar, walaupun hadis itu sudah diterangkan dhaif, kamu tetap mengamalkan karena kamu berpedoman dhaif lah hadis gitu toh. Ya silahkan amalno. Tapi kalau ditanya tuntunannya itu hadisnya dhaif. Ya, kalau dilihat isinya aneh. Bayi baru lahir kok hayyalas sholah, ayo sholat. Apa ora ngerti nek bayine kuwi urung mudeng. Krungu wae urung. Bareng meneh wis rampung kupinge kiwa ganti. Qad qamati sholah, qad qamati sholah. Apa iso nyaut? Ya, sholat telah berdiri, sholat telah berdiri. Yang dikomati itu tidak hanya orang mati pun dikomati kok. Ya, dicemplongi kubur, dikuburnya dikomati. Ketika berangkat dipikul dari rumah diadzani. Ya, pernah tahu nggak gitu itu? Ngangkat ke wong mati. Jam 10 kok enek adzan. Oke, ngangkat ke wong mati gitu dah. Lah kok nek wis dicemplongi di kuburan mau diuruki tanah itu dikomati sik. Ane sik kok komati salat mbok salat ya tangi. Ya. Nek jisa tangi berarti urung mati kan gitu kan. Nah, jadi kadang memutar balik. Masa beda paham, kamu suka tahlilan, kene enggak suka. Kowe ngadani bayi, kene tidak suka. Gitu kok terus diperangi gitu coba. Orang Islam yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ning dijak selamatan-selamatan sergep orang mbok apa-apake. Lah orang Islam wis salat, wis puasa, wis haji, mung ora tahlilan enek wong mati, ora bancaan wong selamatan, malah mbok perangi. Kuwi jane piye to iki? Ya. Gimana kamu itu? Ya. Saudaranya orang Islam itu siapa? Al muslimu akhul muslim, wong Islam sedulur wong Islam.
Lah titiane wong Islam kata Nabi itu yang membedakan kamu Islam dan kafir adalah sholat. Justru yang tidak sholat ngaku Islam itu kafir. Ning nek wis sholat walaupun tidak adzan bayi, ya, tidak datangi waliman kematian, tapi dia sholat, dia orang Muslim. Ya, itu masalah-masalah rencek-rencek kecil-kecil itu masalah furu'iyah. Jangan kamu jadikan alat untuk memusuhi. Ya, sebab nanti kalau memang itu salah, ya, yang menghukum itu siapa? Allah. Kalau dia yang benar, Allah juga memberi pahala. Lah orang ini menganggap semua tadi salah, yang benar dirinya. Padahal menurut Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Coba dibaca ayatnya. Jangan merasa dirimu suci, surat An-Najm itu ya. Jangan merasa dirimu suci, benar sendiri. Ya dah? Allah yang paling mengetahui, yang bertakwa itu siapa? Yang tahu itu Allah. Jangan merasa kamu merasa bertakwa sendiri, yang lain tidak sepaham dengan kamu, semuanya sesat. Oh, jangan. Yang tahu ini sesat, ini takwa itu hanya Allah. Ya, dibaca itu ayatnya. Surat An-Najm nomor surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama illa rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya kan? Manusia itu kamu itu Allah yang membuat. Ketika kamu dibuat dari tanah, ya, dibuat oleh Allah dari sperma, ya, juga di situ Allah menyimpan kamu di dalam janin. Semua manusia itu ngalami begitu. Dari asalnya sama, tempatnya ya sama, nanti kembalinya pun sama. Ya, maka sesama manusia itu jangan merasa lebih satu dengan yang lain. Maka fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan merasa dirimu suci. Ya, tak? Benar sendiri. Wa a'lamu bimani taqwa. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Kalau kamu semua manusia itu sama. Kamu diciptakan oleh dari tanah. Dan ketika kamu masih di dalam janin, di dalam perut ibumu, Allah juga yang memelihara. Jadi semua orang itu di dalam perut ibu sing ngopeni ya Allah. Asalnya dari tanah, dari sperma juga Allah. Sama kita itu semua. Maka terus dikunci akhir ayat itu fala tuzakku anfusakum. Jangan dirimu merasa suci, bersih sendiri sama yang lain itu. Nah terus yang bertakwa huwa a'lamu bimani taqwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Kamu menuduh ini sesat, siapa tahu malah yang sesat itu kamu yang nuduh itu. Ya, maksud orang gelem waliman wong mati sesat. Orang gelem adzan bayi sesat. Nah ini kan. Nah perkara ini ya kita hormatilah, saling menghormati. Ya, kamu yang suka waliman kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindo silahkan. Ya tak? Yang tidak mau jangan dipaksa. Ya tak? Nah gitu, kita kalau orang Islam tahu itu seperti itu. Oh pahamnya gini, tidak mau ya sudah, tidak usah diajak. Yang mau jangan disuruh berhenti. Nah tidak disuruh berhenti sendiri, itu urusan dia. Karena ngerungok kira ada mandek dewi-dewi ini. Nah, tapi kita kan tidak nyuruh berhenti perkara dia berhenti kan
urusan dia sendiri. Kenapa kamu berhenti? Ya itulah, maka hati-hati. Memang orang menganggap suatu kepekaan, baik kata Nabi itu, di waktu orang sudah mulai mematikan Quran dan mematikan sunnah Nabi, orang melaksanakannya seperti orang menggenggam bara api. Kita nggak pernah dikatakan sesat sebelum ngaji Quran dan sunnah. Ya, nggak pernah. Bareng ngaji Quran dan sunnah malah dikatakan sesat. Geurung gelem ngaji Quran dan sunnah, apa-apa mau itu selamat. Bareng iki ra gelem, karena ada dasarnya larangan dari Quran dan sunnah Nabi, sekarang menjadi aliran sesat. Anehnya, mestinya saudara harus berpikir, ngatasi aliran sesat. Lah kok ya pengikutnya akeh. Tur diluarkan lewat radio ya kok ya dok ketarik kuwi lho, wong sesat kok ketarik. Lah apalagi saya ajarkan selamat, mestinya kan gitu. Harus tanding ya. Ya bro, biar bahkan sesat. Kita yang mempunyai ajaran selamat mesti banyak yang mengikuti keselamatan, kan gitu mestinya. Kita tuh nggak pernah ribut kok. Memang orang Islami senangnya ribut. Nah orang nanti kalau kamu ya melihat MTA perkembangannya makin pesat karena elektronik canggih dan sebagainya, imbangono lah kamu biar menyebarkan ajaran selamat juga biar berkembang pesat. Kalau kamu ajarkan selamat, ini ajaran sesat, fitrah manusia mesti mencari keselamatan. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Mencari keselamatan. Gitu. Jadi mau kamu bengak-bengok ora gelem ngimbangi menyebarkan keselamatan ya percuma, tuas kesel, tuas rekoso hatimu. Nah, sekarang ini dakwah sesat mereka semakin merembah ke berbagai daerah. Belum lagi nanti 27 Desember dari Merauke sampai Takengon sana nanti. Mereka mempunyai jaringan yang luas dan canggih, baik media massa maupun elektronik, sehingga banyak masyarakat yang dengan mudah terperdaya oleh ajaran-ajaran yang sesat. Maka mesakno biar orang-orang tidak terperdaya ke ajaran yang sesat, kamu ajarkan ajaran yang selamat. Kasihan mereka dos sesat. Kan gitu harusnya cara berpikirnya. Maka sudah saatnya kaum muslimin, para ulama, tokoh masyarakat, kaum santri untuk menyatakan perang dengan mereka. Ya. Ya, karena maka saya ikut menghimbau juga tidak lewat tulisan, lewat suara ini. Ya, lewat suara ini. Sudah saatnya kaum muslimin, para ulama, tokoh masyarakat, kaum santri untuk mempelajari Islam dari sumbernya. Sudah saatnya ini. Dasarnya apa? Alam yakni lilladzina amanu antahsya qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman, hati mereka untuk tunduk patuh mengingat kebenaran dari Allah. Ya, antahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dan apa yang diturunkan dari kebenaran maksudnya Al-Quran. Jadi singkatnya gitu, apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman itu untuk mau dipimpin dengan Al-Quran? Itu jawabnya gimana? Belum, apa begitu? Nah, mestinya jawabnya, wah sudah kasep ini, harus segera kan. Ngaku jadi orang corona seperti ini, orang ngerti tuntunan Quran itu kan. Kalau sekarang ya belum saatnya, kapan lagi? Maka dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi, kalau saya bacakan sekarang, seolah-olah ayat itu baru turun. Menanyakan kepada orang yang mengaku beriman, apakah belum saatnya orang yang beriman ini
hatinya tunduk patuh mau dipimpin dengan Quran. Terus ayat kelanjutannya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kamu mengikuti ya orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Mengapa mereka? Fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan kamu berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an, maksudnya Yahudi dan Nasrani, asalnya mereka itu orang yang beriman. Wong diberi kitab Taurat, diutus seorang Nabi Musa, diberi kitab Injil, diutus seorang Nabi Isa. Ya, asalnya orang yang beriman untuk kitab suci dari Allah. Tapi fatola alaihimul amadu, karena sudah lama berpisah dengan kitab sucinya. Walaupun ngaku kitab sucinya ini, tapi lama berpisah, tidak mempelajari kitab suci. Ya, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Kalau orang-orang ahli kitab jauh berpisah dengan kitab sucinya, hatinya menjadi keras dan menjadi fasik, orang-orang Islam ya sama. Maka dikatakan jangan berkeadaan seperti mereka. Kalau kamu seperti mereka jauh dengan kisi kitab Al-Quran, jauh dari kitab Qurannya, hatimu jadi keras. Ngakunya Islam, nanti kalau diterangkan Quran menolak. Tidak mau, masa Quran seperti itu? Dulu tidak seperti itu, dulu kamu ya belum pernah ngerti, sekarang tidak tahu. Nah kok diterangkan Quran, dhisik orang ngono kok. Loh, lah Quran dhisik piye? Nah, maka dulu kamu belum pernah tahu, sekarang makin jauh. Maka kalau orang Yahudi dan Nasrani tidak paham, lama tidak paham tentang kitabnya, hatinya menjadi keras, maka orang Islam kalau lama berpisah dengan kitab sucinya, nanti hatinya juga menjadi keras. Kalau diterangkan Qur'annya tidak makin mencintai tapi makin membenci. Nah, maka Allah melarang, jangan keadaanmu seperti mereka. Kebanyakan mereka akhirnya menjadi fasik. Nah, maka himbauan ini kalau mereka ajak perang, saya ajak sudah saatnya umat Islam itu segera kembali kepada Quran dan Sunnah. Sehingga bisa mengerti, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kalau saudara tidak mau ngaji, tidak ngerti yang diajarkan ente ini sesat apa benar. Orang-orang yang mengatakan ini sesat itu pada akhirnya mereka itu tidak tahu kebenaran. Ya, lah kalau mengajarkan Al-Quran kan terus sesat, terus yang bener yang ngajar ke opo? Ajarkan apa? Itu kan? Ya, saya rasa cukup sekian. Nah, itulah para pemirsa semuanya. Jawaban lengkap dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino tentang tuduhan MTA mengharamkan tahlilan, walimah peringatan kematian, Maulidur Rasul, mengharamkan adzan bayi ketika lahir, dan meluruskan ungkapan orang tahlilan lebih buruk daripada zina. Semoga masyarakat Indonesia menyaksikan video ini, sehingga tidak ada lagi persepsi negatif tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.